Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan informasi mengenai aplikasi P-Network, yang mana aplikasi P-Network ini sekarang ada pembaruan guys. Informasinya mengenai P-Node, selangkah lebih dekat menuju desentralisasi yang berpusat pada pengguna. Oke, seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama-sama. Akses aplikasi Pi Desktop dan jalankan P-Node untuk mulai berkontribusi pada keamanan jaringan. Oke guys, versi terbaru 0.5.3. Apabila kita ingin mendownload, kita tinggal klik yang ini guys. Bagi yang menggunakan Apple, Max. Bagi yang ingin menggunakan window ataupun jendela, ini window guys. Oke, tinggal klik yang bagian jendela ataupun window untuk mendownload Node Pi. Dokumen ini menjelaskan rilis pertama P-Node dan rencana awal untuk testnet yang mungkin belum diperbaharui karena tujuan pembangunan testnet awal Pi adalah untuk menguji dan menyempurnakan blockchain Pi. Rencana tersebut dapat berubah seiring bertambahnya data yang dihasilkan oleh testnet untuk memandu langkah selanjutnya. Deskripsi di bawah ini tidak merujuk pada node mainnet Pi yang saat ini berada di bawah Freewall mainnet selama periode jaringan tertutup mainnet yang sedang berlangsung. Pada periode jaringan terbuka mendatang, Freewall mainnet akan dihapus sehingga komunitas Pi yang lebih luas dapat menjalankan node mainnet Pi mereka sendiri. Pelajari selengkapnya. Oke guys, ini penjelasannya. Selanjutnya, memperkenalkan node adalah peran keempat dalam ekosistem Pi dan berjalan di laptop dan desktop alih-alih ponsel. Oke guys, selain ponsel, maksudnya ini adalah terjemahan dari Google guys. Selain daripada ponsel, layaknya blockchain lainnya, node Pi akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi dan mengatasi tantangan dalam memelihara mata uang terdistribusi dengan memastikan semua node mencapai konsensus mengenai urutan transaksi baru yang dicatat. Berbeda dengan node yang menggunakan proof of work seperti Bitcoin atau Ethereum, P-Node menggunakan algoritma konsensus yang berbeda. Berdasarkan Stellar Consensus Protocol atau SCP, dalam SCP, node membentuk kelompok terpercaya dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut. Lingkaran keamanan dari penambang seluler Pi diagregasi menjadi grafik kepercayaan global yang memungkinkan node Pi membentuk irisan quorum untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama. Berbeda dengan kebanyakan proyek kripto lainnya, P-Node akan tetap mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Alih-alih atau selain membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk menyiapkan sebuah node, orang biasa dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka. Melalui aplikasi komputer ini, para pioner dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak node untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat mereka agar dapat berfungsi sebagai node. Oke guys, di sini sudah ditegaskan kembali bahwasanya komputer itu bisa digunakan sebagai node. Oke, kita juga bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan node atau di komputer kita.
Pi akan terus berpegang pada metodologi desentralisasi progresif dalam pengembangan testnetnya. Selama testnet awal, komponen blockchain Pi dari perangkat lunak node akan memiliki lapisan terpusat untuk mencapai interaksi pengujian stres skenario yang lebih cepat dan adaptasi algoritma konsensus untuk mengakomodasi kebutuhan Pi network dan kemungkinan komunitas globalnya. Versi awal node ini merupakan langkah pertama menuju pengembangan Pi testnet dan akhirnya menjadi mainnet yang sepenuhnya terdesentralisasi. Versi node ini mencakup dua antarmuka node dan antarmuka aplikasi Pi desktop. Bergabung pada tingkat partisipasi yang didefinisikan di bagian di bawah ini. Pioneer dapat menggunakan kedua antarmuka tersebut sebagai mana mestinya. Setiap pengguna seluler dapat mengunduh perangkat lunak node ke komputer mereka dan menggunakan antarmuka aplikasi Pi desktop karena di antara antarmuka mirip dengan aplikasi seluler dan akan memungkinkan orang untuk memeriksa saldo Pi mereka, menonton konten media, dan menggunakan obrolan Pi di komputer pribadi mereka. Setiap pioneer juga dapat mendaftar menjadi node melalui antarmuka node untuk memasang komponen blockchain di sana. Awalnya akan ada tahap seleksi bagi tim inti untuk mengkalibrasi kriteria pemilihan node berdasarkan keandalan dan konektivitas perangkat. Ketika sebuah node dipilih oleh tim inti, mereka harus lulus KYC untuk melanjutkan menjadi node di testnet. Lihat detail selengkapnya di bagian di bawah ini. Proses seleksi untuk node dan supernode. Oke guys, jadi informasinya sudah cukup jelas, artinya kita harus menggunakan komputer guys. Dan komputer HP dan komputer kita itu akan saling terkoneksi, karena ada pertanyaan di video saya kemarin mengenai apakah kita bisa menjalankan node tanpa komputer. Ternyata tidak bisa guys, harus menggunakan komputer. Dan HP tidak bisa hanya menggunakan HP. Node tidak bisa dijalankan hanya menggunakan HP, harus menggunakan komputer juga. Oke guys, ini untuk memastikan ataupun menjawab pertanyaan pada video saya kemarin. Terima kasih. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.